Hai, kembali lagi di channel Keluarga Mahlap. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan kita semuanya, dan kita akan sama-sama untuk menjawabnya. Indahnya bagi Indonesia ketika menghadapi Brunei Darussalam, kita harapkan masih tetap konsisten hingga pertemuan ke-12-nya ya, di segala kelompok umur ya. Betul sekali. Oh, sebuah kesalahan tadi coba dilakukan namun masih bisa kali ini. Ya, memang Indonesia harus tetap fokus, harus terus dilakukan pressing tinggi dilakukan oleh para pemain Indonesia. Ada Sandy Walsh yang kali ini ditarik lebih ke depan ya. Betul. Untuk menemani Mark Locke sebagai gelandang bertahan, dan di lini ada angkat bola dari sisi kanan tadi pertahanan Brunei Darussalam. Sebuah dan ada pergantian pemain, Ricky Kambuaya dan Witan Sulaiman masuk, tentunya akan menjadi mainan Indonesia sempat terjadi pergelutan. Dan juga Eman Hanif di lini belakang. Balik sebuah serangan kali ini dari Indonesia di sisi kanan. Operan-operan pendek, sirkulasi bola coba. Sudah mencetak 13 caps ya bagi timnas Brunei dan mendapatkan debutnya pada September 2018. Jadi sudah 5 tahun berada di timnas Brunei. Ya. Bermain sangat apik di momen tadi. Iya. Corner pertama bagi Indonesia. Kembali sprint sekali terjadi, hampir saja. Wow. Kemudian bersama dengan Dimas Derajat tadi. Artinya bahwa mungkin Dimas Derajat dianggap posisinya selalu bentrok kalau kita lihat sepanjang pertandingan. Dan memang agak sedikit Dendi ya? Ya, Dendi yang keluar. Betul, Dendi yang Kita saksikan keunggulan postur para pemain Indonesia. Tungan kali ini di depan gawang dari Brunei Darussalam. Tadi ada Sandy Walsh dan juga di belakangnya sudah siap menyambar Elkan Bagot. Jadi memang pilihan untuk menyerang di posisi 2 dari negeri kita, yaitu pemain-pemain Indonesia seperti Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot. Balik Sandy Walsh dengan Mark Locke yang kali ini diduetkan di lini tengah. Sadil Ramdhani yang bermain sangat baik di Sabah. Kini Ricky Kambuaya, pemain asal Dewa United. Ada Elkan Bagot. Balik pada Sandi. Permainan dari skema bola atas. Ya. Ya, belum lagi ditambah ada Sandy Walsh, tingginya 185 cm. Tadi sudah Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya. Sadil Ramdhani, Witan, Ricky Kambuaya. Masih Ricky, umpan ke tengah tadi, masuk dekat. Sisi positif coba dilakukan oleh Brunei Darussalam dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Namun tampaknya mereka masih cukup sabar untuk membangun serangan, dan lagi-lagi miss pass yang kembali terjadi dari para pemain Brunei sehingga membuat Indonesia kali ini mampu melakukan reklam. Sinteyong untuk bisa bergerak menusuk ke depan ya, mencari pemain Indonesia di fase bertahan belum terlalu siap, Johan. Iya, press defense yang harus diperbaiki Indonesia. Betul. Karena keasikan menyerang itu gitu, dia. Ya. Kembali sebuah serangan dari Indonesia, kali ini ada Mark di depan kotak penalti. Sandy Walsh, sangat bola kali ini terlalu berat. Ini hilang ketika bola di Mangkualam, dan kalau tidak salah tadi adalah Hoki Caraka. Ya. Namun ketika ya memang terlihat bahwa para pemain Brunei ketika menguasai bola tidak nyaman ya. Bahkan tadi ada beberapa kali sirkulasi passing di sisi kiri pertahanan Indonesia. 24 menit permainan Indonesia bermain dengan intensitas yang cukup tinggi ya. Itu adalah hal yang coba mengolah Dimas Derajat baik sekali kali ini. Sandy Walsh belum berhasil, masih ada blok yang sangat solid ditampilkan oleh Hanif Hamir. Ini pemain bola Asian Games dia dimainkan. Kemudian kualifikasi Under 23 dia juga bermain. Dan sekarang dia main lagi sebagai starter. Lagi-lagi Naziruddin Ismail ini beberapa kali terlepas sendirian ya di lini pertahanan Indonesia. Pemain Brunei masih berusaha juga tenaga untuk bisa menahan gempuran para pemain Indonesia, Johan. Betul. Mark Locke. Kembali sebuah serangan coba diberi oleh para pemain. Deras. Ya. Sandy Walsh. Mark Locke. Mainnya dari sisi ke sisi maupun di lini tengah, dan mereka bermain sangat dominan kali ini untuk menguasai jalannya pertandingan. Melakukan kompetisinya ya. Bagaimana kompetisinya ini tidak terlalu berjalan apik, bahkan beberapa klub bermain pertandingan. Betul. Tapi sudah mendapat pada 22 Maret 2022 Jadi oleh dan sibuknya para pemain Brunei Darussalam yang mencoba mementingkan segi defense-nya kali ini ya. Susah sekali bagi mereka coba dilakukan. Sandy Walsh. Penguasaan yang kembali berhasil didominasi Korea Selatan. Ya. Sudah mencetak 23 caps serta 3 gol bagi timnas Korea Selatan ketika masih bermain. Ya. Counter pun praktis hanya satu Untuk di pertandingan babak kedua ini, Bung Maruf. Iya, artinya bahwa ada kebutuhan kreativitas terutama di lini tengah ya.
Kemudian yang ditarik adalah Maklo, kemudian bersama dengan Berputar ke belakang ada Sandy Walsh, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, pemain baru masuk, Arhan Pratama, kesebelasan Asnawi, pemain di Liga Korea 2. Sangat baik kita lihat. Ada Sadil Ramdhani mengiris pertahanan dari Brunei di sisi. Ada Elkan Bagot, balik pada Sandi. Ada Asnawi, kapten kesebelasan. Umpan cepat masuk kepada Witi. Gagal hoki, bola jatuh kaki. Sandy Walsh melebar ke kanan, ada Asnawi. Masih Asnawi melambungkan bola, umpan dan tuh rapat Brunei di depan gawang. ya inilah karena itu dimasukkan Witan Sulaiman. Diharapkan ada kreativitas. Di Brunei tentu Indonesia akan maju ke putaran kedua. Sudah menunggu lawan-lawan yang cukup keras, Memasuki ke putaran ketiga, Bung. Ini akibat ranking FIFA kita yang agak rendah, Bung Maruf. Betul. Nah, Brunei sehingga menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Witan Sulaiman ke belakang untuk saat ini. Ya, menjadi pilihan utama ya, Bung ya. Dan di klub dia juga mendapatkan kepercayaan penuh dan hampir selalu menjadi starter siapapun pelatihnya. Hanya meninggalkan Nazruddin Ismail Brunei. Dan semuanya pemain menumpuk. Witan Sulaiman ke belakang, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Witan lagi kembali kepada Sandi. Inilah caps kedua dari Sandy Walsh. Balik Indonesia berusaha melakukan tekanan lewat Sandy Walsh. Pemain Brunei langsung Witan Sulaiman. Elkan kembali ke kepada Sandi. Sadil Ramdhani sangat baik. Shooting langsung dan jauh dari sasaran, Bung Maruf. Ya, passing pendek 1-2 kombinasi antara Ricky Kambuaya. Ramdhani sangat baik. Shooting langsung dan hampir saja tadi bola menyentuh Darussalam. Kini Sadil Ramdhani, pemain Sabah FC. Ricky Kambuaya ke tengah, ada Sandy Walsh. Elkan Bagot mengurung para pemain, akan diberikan kembali kepada Elkan Bagot di belakang. Masih Elkan, pendek kasih kepada Ricky Kambuaya, berputar-putar di kotak penalti. Masih Elkan, kembali kepada Arhan Pratama lagi. Masih Arhan, kembali lagi kepada Witan. Tuh, balik kuasai para pemain Garuda. Sangat baik. Oh, Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Kotak penalti, jelas. Kita saksikan Ramadan Sananta, tapi kemudian ada tembakan yang dilakukan oleh pengadil di pertandingan malam hari ini. Kita lihat. Oh, jelas penalti yang sangat mutlak tadi. Ya, Dan pintar dari Sandy Walsh, langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan, Bung Maruf. ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang Unggul 4-0. lihat. Sandy Walsh sangat tenang dan memang ya betul sekali. Dan kita harus melihat bagaimana keputusan Koharazi dari Brunei, tendangan penjuru. Ricky Kambuaya. GBK berkepuru sepanjang pertandingan berlangsung. Di sini posisinya, ini jelas bukan pelanggaran, tapi kita lihat Azwar mengangkat terlalu tinggi dan membenturkan Lutfi. Dan Azwan Aji dari wasit asal Iran, Bian Hedari, dan sedikit tidak percaya tadi pelatih Oliveira dari langsung ke tengah, ada Ricky Kambuaya, masih Ricky langsung mengejar ke depan, ada Sain Patinama, masih Sain berusaha dia melatih Ashraf Fahmi, kembali kepada Dimas Derajat, arahkan kepada Sandy Walsh, ada kita Dimas lagi, kembali kepada Sandi, langsung ke kiri pada kita lihat Sain Patinama, tidak jadi memberikan umpan ke depan, kembali lagi kepada Sandy Walsh. Masih Sandy Walsh siapa yang diperoleh, nampaknya Elkan Bagot sudah menunggu, sudah seluruh pemain Indonesia berada di area pertahanan dari Brunei. Masih Sandy Walsh hanya jatuh di kaki, nampaknya para pemain Brunei Darussalam. Elkan Bagot tadi berusaha menghadapi nomor punggung 11. Dan wasit Bian Hedari dari Iran baru saja menuju Piala Dunia 2026 di round pertama, di leg pertama di Stadion Gelora Bung
Bung Karno dengan skor 6-0 lewat gol Rido Sananta 2 dan Dimas Derajat meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Brunei. Ada kualifikasi. Ya, jadi itulah cerita di balik keberhasilan timnas Indonesia meraih kemenangan dengan sisi positif dan negatif yang ada di laga semalam. Dan itulah jawabannya. Kalau teman-teman punya informasi lainnya, silahkan isi jawaban tersebut di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.